Uno Hanaretsu termasuk salah satu kapten generasi pertama dari Gyotei 13. Kita tahu bahwa Gyotei 13 dari generasi pertama disebut juga kelompok Shinigami yang sangat haus darah. Ketika Unohana berada di Gyotei 13 generasi pertama, dia menjadi kapten dari divisi 11. Setelah itu, dia sempat menjadi kapten divisi 4. Sebagai pemimpin dari divisi spesialis tenaga medis, Unohana memang tak kenal pandang bulu soal menyembuhkan korban. Dia tak peduli entah itu rekan atau lawan yang sempat membahayakan Soul Society. Semua orang yang terluka pasti akan ia tolong, termasuk para kriminal sekalipun. Kemungkinannya sih si Unohana melakukan hal itu demi menebus dosa-dosanya selama ia aktif sebagai seorang Kenpachi. Kita tahu bahwa Unohana sangat ditakuti oleh anggota dari divisi 11, terutama divisi keempat yang kebanyakan berisi tenaga medis, dianggap tidak memiliki daya tempur seperti anggota divisi yang lainnya. Akan tetapi, situasinya akan berubah jika Unohana mendadak muncul di dekat anggota divisi ke-11. Selain menjalani rutinitasnya sebagai seorang kapten, Unohana juga memiliki klub Ikebana sendiri yang beranggotakan beberapa wanita dari Gyotei 13. Unohana juga menjadi bagian penting sebagai supervisor dari klub bernama Asosiasi Wanita Shinigami yang diketuai oleh Yachiro. Di situ mereka sering mencari dana tambahan dengan menjual koleksi foto para kapten dengan harga 2.480 kan. Di balik senyum ramahnya dan sikap yang sangat keibuan, Unohana sendiri ternyata memiliki sisi gelapnya sendiri yang bisa ngebuat seluruh warga dari Soul Society ketar-ketir. Perempuan bernama asli Unohana Yachiro rupanya dikenal sebagai kriminal terkejam yang pernah ada di Soul Society sebelum Gyotei 13 terbentuk. Ia sendiri ditakuti karena telah menguasai semua aliran pedang di dunia tersebut dan kebiasaannya menumpahkan darah orang di sepanjang perjalanannya. Namun, takdirnya sendiri mulai berubah saat bertemu dengan Zaraki dan mulai merasakan kepuasan bertarung setelah sekian lama. Dari situlah Unohana memahami bocah tersebut layaknya memakai nama Kenpachi dan memilih mundur dari garis terdepan. Unohana yang sudah menemukan calon penerusnya pun memutuskan melakukan hal lain setelah bosan membantai orang-orang di masa lalu. Ia pun memutuskan untuk berguru tentang ilmu pengobatan pada Kirinji, anggota divisi 0, yang terkenal akan teknik kolam mandinya yang bisa menyembuhkan apapun. Berkat bimbingan gurunya tersebut, Unohana pun berhasil menjadi kapten divisi keempat yang berfokus pada medis dan juga persediaan pasukan. Yang amat disayangkannya, ilmu Unohana sendiri masih terbilang dangkal dari sudut pandang Kirinji. Selain Zanka no Tachi milik Yamamoto, kemungkinan Bankai yang bisa menghancurkan segalanya begitu dilepaskan adalah Minazuki milik Unohana. Bankai ini sendiri terbilang unik karena tak berubah namanya saat mencapai mode tersebut. Yang membedakan sendiri adalah penulisan huruf kanjinya yang membuat arti nama Minazaki dalam Shinkai dan Bankainya menjadi berbeda. Bankai milik Unohana memiliki wujud cairan asam korosif yang keluar dari pedang Unohana. Saking dahsyatnya, keasaman cairan tersebut efeknya bahkan mampu mempengaruhi lingkungan sekitarnya dan bahkan tubuh Unohana sendiri. Oleh karena itu, alasan Unohana sempat belajar teknik medis sendiri juga untuk menguasai Kaido yang bisa menyembuhkan dirinya terus-menerus. Meskipun menyandang nama Kenpachi, Zaraki sempat mengalami keanehan yaitu tak berhasil membangkitkan kekuatan asli dari pedangnya. Awalnya hal itu diperkirakan terjadi karena pedang Zaraki tersebut adalah pedang barang curian saat dia masih kecil. Namun nyatanya semua itu terjadi karena keberadaan Unohana tersendiri. Hal itu dikarenakan ada aturan yang tidak memperbolehkan ada dua Kenpachi dalam satu waktu. Satu-satunya cara untuk mengatasinya yaitu bertarung sampai mati. Oleh karena itu, Zaraki baru bisa berkomunikasi dengan pedangnya setelah membunuh Unohana dan mengambil sepenuhnya nama Kenpachi. Itulah tadi beberapa fakta menarik tentang Unohana Yachiro. Jika ada salah informasi ataupun salah penyampaian kata, mohon minta maaf. Dan segitu aja video kali ini. Jangan lupa like dan subscribe dan see you next video.